Halo teman-teman, ini udah pagi lagi. Saya lagi duduk di sini, guys. Anak-anakku udah pada berangkat. Bundanya yang ngantar, terus kalian bunda mau olahraga katanya. Oke, Bun, nggak bilang gitu. Nah, ini saya lagi duduk di sini. Tadi mau olahraga kok lemah rasanya badan, loyo gitu. Bisa jadi ini karena efek kemarin tidur saya ngaco. Gara-gara terganggu karena ada Wondes yang kedatangan ikan di hari kemarin. Jadi waktunya tidur saya malah kedatangan, jadi tidur saya agak ngaco. Walaupun kemarin siang coba tak bales dengan tidur siang, tapi masih belum maksimal impactnya. Tapi bersyukurnya saya nggak apa-apa, nggak lemah, nggak loyo, nggak drop gitu ya, karena kemarin langsung saya bentengin. Paginya saya langsung olahraga, langsung ngangkat beban, langsung berkeringat. Nah, hari ini tadi itu saya malah agak lemes saja hawanya. Makanya pagi-pagi tadi saya langsung minum cuk apel, terus makan jeruk, dan barusan saya makan soto daging tanpa nasi. Udah mulai berkeringat, mulai kayak ada tenaga gitu ya teman-teman. Moga-moga lanjut fit kembali, bugar kembali. Jadi target saya setiap hari supaya bisa bugar, karena dengan bugar itu nyaman badan, mau aktivitas apapun enak teman-teman. Kalau badannya lungkrah loyo, wah, mau aktivitas dipaksakan pun ujung-ujungnya badan juga akan tumbang. Nah, apalagi saat ini lagi musim hujan, dan kalau saya merhatikan kanan kiri banyak banget yang kena flu. Nah, flu ini yang jadi problem adalah menular teman-teman. Ya udah kayak covid aja teman-teman. Yang namanya flu tuh, covid tuh kan awal mulanya ya kayak flu gitu. Jadi flu inilah yang melemahkan daya tahan tubuh. Pemeneh wis flu, mumet, mikirin dunia, mikirin kehidupan, tambah stres, tambah marah-marah, daya tahan tubuh makin anjlok. Jadi ayo semangat pokoknya. Bismillah, kita bisa. Dengan berpikir positif, sedih-sedih ya langsung buang saja, diganti dengan yang positif-positif. Nah, ini hal-hal yang coba saya terus belajari dan saya coba praktekkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Karena kadang-kadang kita diem aja nih bro, kita kemasukan yang namanya asupan energi negatif gitu. Ada yang orang ngomong marah, ada orang yang teriak, ada orang nih di luaran sana yang teriakin anaknya aja gitu, wah, ngomel-ngomelin dengan bahasa-bahasa kasar. Kita diem denger, itu masuk ke pikiran, alam bawah sadar kita teman-teman, secara nggak langsung mempengaruhi. Nah, kemarin saya juga mendengarkan siapa gitu ya, menurut saya ada benernya juga. Kalau kita belajar mengenai ini, hati-hati dengan kita menggunakan barang-barang second bekas baju kita untuk keset, untuk lap segala macam itu. Sebaiknya jangan dilakukan. Dalam hati buset, lah ini rumah saya ini penuh dengan barang-barang second, baju lap segala macam. Kenapa? Karena vibrasinya itu, energinya itu ya menebar ke kita gitu teman. Dan yang paling nggak bagusnya adalah pada saat energi itu ke kita, kita pancarkan lagi. Energi itu kan energi kurang baik. Nah, energi kurang baik itu akan kembali ke diri kita, kayak mantul, kayak kaca gitu guys. Menurut saya sih ada benernya ini ya, secara ilmu fisika bisa jadi betul. Ini levelnya udah level kuantum teman-teman. Karena kalau dalam Islam pun juga kerapihan, kita kebersihan, keindahan itu number one. Contohnya kenapa? Karena Allah tuh maha indah. Pasti Allah mengharapkan umatnya pun untuk menjadi bersih, indah, rapih gitu. Jadi kalau, dan Allah tuh maha kaya, nggak mungkin Allah itu tidak kaya gitu. Karena pada gimana cara memantulkan itu ya, kita harus menggunakan hal-hal yang berkeyakinan, mempunyai keyakinan bahwa kita juga harus ke sana gitu. Kita tampilkan terbaik, the best gitu. Nah, coba kalau kita sejatinya manusia kan pengennya yang bagus-bagus, yang keren-keren. Coba kita kalau ke mall, pada dandan nggak? Ya, pakaian terbaik, biar wangi, biar harum, dandanan. Tapi pada saat di rumah gimana? Nah, kalau pada saat kita di rumah juga acak adul, nggak bagus. Nah, itu yang memantul ke sekitar kita. Dan parahnya pada saat pantulan itu nanti mempengaruhi daily life kita, kehidupan kita, rezeki kita pun juga akan terpantul guys. Kita memantulkan rezeki kebaikan, ya nanti bisa jadi datangnya lebih baik juga gitu. Tapi pada saat kita yang kita pantulkan energinya negatif,
barang-barang second tadi, udah second sobek-sobek masih kita pakai lah. Yang kita pantulkan begitu, yang datang pun akhirnya apa, ruwet. Dalam hati, bener juga ya. Hal-hal kadang-kadang hal-hal kecil seperti ini kita tidak perhatikan. Saya sendiri ya, kadang-kadang masih alfa gitu. Oh, bisa jadi selama ini rezeki kita kok seret, rezeki kita kok ruwet. Kita kadang-kadang menyepelekan hal kecil seperti ini. Padahal itu dasarnya yang selalu kita pancarkan. Coba kalau kita keluar rumah, bagaimana auranya saat orang melihat kita. Kalau kita terlihatnya rapi, bersih, enak dipandang, wajahnya seger, tapi coba kalau wajahnya kumuh, orang ketemu apa? Juga akan ya melengos, maksudnya nggak begitu atensi ke kita. Tapi kalau wajahnya glowing natural, senyum, ramah, tentunya itu akan mantul ke diri kita. Orang yang lihatnya pun juga enak. Nah, kita pun kalau ngeliat orang yang bening-bening kan seneng juga ya. Wih, bening gitu. Tapi kalau ngeliatnya yang ileran, gak pernah mandi, buluk, sobek-sobeknya style keren beda ya. Sobek-sobeknya buluk gitu. Bukan berarti kita harus kalau tidak bisa yang lebih mewah terus kita nggak harus berwarna, enggak, tapi memberikan kualitas terbaik karena akan memantul ke diri kita. Itu sebenarnya ilmu yang saya tangkapnya di situ. Jadi hati-hati dengan barang-barang yang memang udah nggak bermanfaat, apa sebaiknya dihilangkan saja di tempat kita berada. Jangan sampai numpuk karena sayang, tapi urgensinya kita tidak memerlukan, jadi malah tempat tumbuhnya binatang-binatang yang tidak diinginkan. Nah, itu hati-hati, ternyata hidup ini selalu dengan energi. Nah, teman-teman, kita tuh jangan terlalu fokus saja. Pokoknya kita ngejar duit segala macam. Ikhtiar kita yang kita, kata kalau uang kerja keras nggak dapat duit. Nah, tapi cara-cara hal kecil ini disepelekan. Justru saya dulu pernah ngerasain kerja itu di 14 tahun. Serasa saya nggak bisa keluar kerja. Saya memikirkan, aduh kok di sini terus. Kapan saya bisa berubah gitu, jadi anak buah terus, jadi tukang sapu, tukang ngepel, terus ya ada dan tiadanya kita itu kayak nggak dianggap, guys. Kalau ada masalah, timbul masalah, saya kan orang IT ya, itu baru orang itu dibutuhkan. Tapi kalau enggak, kalau lagi smooth aja ya kita ada nggak adanya dah, berarti nggak ada aja gitu. Ada lu nggak apa-apa gitu. Kalau orang Jawa itu ngomongnya timun bungkek jonggo imbuh, artinya timun yang udah kecil-kecil, yang udah bengkok-bengkok itu dibuang ya nggak apa-apa gitu. Kalau perlu cuman buat tambahan aja. Kalau orang beli sekilo ada tambah bonusnya timun bungkek gitu kan. Mungkin orang dibonusin pun juga nggak mau gitu. Nah, jangan sampai kehidupan kita seperti itu, karena apa efeknya ya? Pasti nanti ke ekonomi kita yang sulit gitu. Terus kehidupan kita yang ruwet. Terus apapun rezekinya bisa mampet gitu. Ternyata dari hal-hal yang seperti ini pun bisa berpengaruh. Kenapa kok rezeki kita bisa seret aja, ruwet aja? Karena kita menampung barang-barang second kalau katanya. Nah, yang sebenarnya yang perlu dipegang adalah vibrasinya, teman-teman. Vibrasi itu apa ya? Pancarannya. Aura badan kita seperti apa? Aura diri kita seperti apa? Kalau kita mancarkan hal negatif ya, nanti itu akan kembali ke diri kita. Makanya konsepnya pada saat kita berbagi, memberi, itu sebenarnya membutuhkan adalah diri kita, bukan orang lain. Kok bisa? Jadi kita memberi Rp1.000, sebenarnya kita akan mendapatkan balasan lebih dari itu. Itu udah janjinya Gusti Allah gitu ya, janjinya Tuhan gitu. Makanya sebenarnya yang membutuhkan siapa? Kalau pada saat kita berbagi, pada saat kita memberi, pada saat kita bekerja dengan yang terbaik, melayani dengan terbaik, ya yang membutuhkan itu dampaknya adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita pelit untuk berbagi, pelit untuk memberi, ya kita pun akan dipelitin gitu. Itu udah sunatullahnya seperti itu. Nah, pada saat paham ilmunya seperti ini gitu, ternyata begini hidup ya. Jadi rezeki itu datang banyaknya, sedikitnya bukan tergantung dari kerja keras kita, tetapi sebenarnya dari Tuhan yang semesta ini yang mengatur. Cuma memang tugas kita adalah mengusahakan, ikhtiar, tapi jangan berpatokan kalau saya kerja keras saya akan kaya, saya akan memiliki itu, memiliki ini. Tidak jaminan, teman-teman. Bahkan ada orang yang cuma duduk doang, nggak ngapa-ngapain, rezeki datang diantarkan. Wow. Jadi konsep seperti ini perlu dipahami. Kita kerja yang harus yang terbaik, bagus. Itu yang disaranin ya. Kita kerja harus yang terhebat, mantap jiwa. Memang itu ajarannya. Tapi jangan berpatokan dengan kerja kerasku ini, gitu ya.
aku akan mendapatkan harta berlimpah misalkan. Tidak, yang menentukan harta keberlimpahan itu Allah Subhanahu wa taala. Kita tugasnya hanya ikhtiar. Dapat alhamdulillah, nggak dapat pun astagfirullahaladzim boleh. Alhamdulillah juga bagus gitu. Apapun kondisinya kita bersyukur. Kenapa? Dengan bersyukur kita memancarkan energi-energi positif, energi kebaikan, dan itu ibaratnya memantul kembali ke diri kita. So ya jujur saya ini masih belajar dan saya dengerin, saya coba praktekkan sebisanya, dan yang terjadi apa, saya lebih happy, hidup saya lebih nggak terlalu ruwet gitu ya. Kadang-kadang namanya manusia emosi itu wajar, tetapi pada saat inget gitu langsung rem, iya ya, ngapain gue marah, ngapain gue emosi, karena kalau emosi datangnya kembalinya ke diri gue sendiri gitu. Nah, dengan bisa memanage hal tersebut, insya Allah hidup kita makin happy, makin nikmat, makin bisa bersyukur, enjoy lah gitu. Tetapi pada saat kita tidak bisa mengatur itu semua, wes hidupnya awut-awutan, hawane kurang ngamuan, hawane kurang aja, ya wes kurang beneran, dan daily hidupnya ya seperti itu, akan ruwet di mana-mana. Ya teman-teman, moga-moga panjenengan semua diberikan keberlimpahan rezekinya yang berkah. Jangan sampai berlimpah rezeki tapi penuh dengan keharaman, keribaan, wes pokok itu bikin ruwet kehidupan. So doa terbaiklah buat kita semua, kita belajar, dan kalau ini ada kebaikan silahkan diambil, kalau ada keburukan buang aja ke laut terdalam. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.